Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Satria Piwari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 LPTK Universitas Sriwijaya. Ini saya lampirkan nomor pendaftaran saya. Ini adalah sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan pendaftaran untuk mengikuti uji kompetensi dan uji kinerja ini. Ya, untuk membuktikan bahwa saya melaksanakan sesuai dengan jadwal, yaitu tanggal 19 Juli tahun 2021, berikut saya sampaikan juga koran yang terbit pada hari ini, yaitu koran Sriwijaya Post. Ini yang saya tampilkan di slide. Ini adalah koran Sriwijaya Post yang terbit pada hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan pembelajaran Penjaskes. Lagi-lagi kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Untuk memulai kegiatan pada hari ini ya, kita mulai dulu dengan doa. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Edianto telah memimpin dan membuka kegiatan kita pada hari ini ya. Ya, untuk memupuk nasionalisme kita, seperti biasa kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Memastikan bahwa kalian tidak memiliki kendala jaringan dan memastikan juga kehadiran kalian, Bapak mau cek dulu kehadirannya. Ini Bapak panggil dulu ya, sesuai yang tampil di layar ini. Rizky Saputra. Hadir, Pak. Jumi Epitawati. Hadir, Pak. Aulia Umi. Hadir, Pak. Dan Diki. Hadir, Pak. Kita dalam pelaksanaan belajar daring ini, Bapak minta semuanya mempersiapkan segala kebutuhan belajar kita, ya. Yang tentunya dalam mode daring ini kalian harus mempersiapkan perangkat handphone kalian. Jangan sampai nanti ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung malah HP kalian baterainya lemah. Dan kemudian juga tolong disiapkan untuk lembar kerja kalian, KPD yang sudah Bapak bagikan di grup sebelum kita mulai tadi. Ini sepertinya terlihat banyak yang kurang semangat. Kita semangati dulu ya. Mana senyum-senyum manisnya ini? Ini Bapak ada sebuah game ice breaking ya. 1 sampai 20. Misalkan Yesa menyebutkan angka 1. Nah, Imelda itu boleh menyebutkan angka 3. Nah, siapa yang dijadikan pemenang di sini? Dia yang menang adalah dia yang mencapai angka 20 terlebih dahulu. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17,
18, 20. Ya, tepuk tangan dulu. Semuanya silakan dinyalakan mic-nya, tepuk tangan dulu. Dia akan kita bahas pada hari ini materi tentang pergaulan sehat. Ya, kita sebelumnya kan membahas tentang konsepnya, konsep dengan pergaulan sehat, kemudian konsep pergaulan tidak sehat. Nah, kali ini kita akan membahas lebih ke penyebab, dampak nantinya ya. Untuk keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang kira-kira bisa ini menyampaikan? Menjalin pergaulan sehat sangatlah penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita dapat mengikuti kegiatan yang bersifat positif. Contohnya Posrem, Irma, Karang Taruna, Paskib, OSIS, dan lain sebagainya. Jika kita tidak hati-hati dan salah dalam memilih teman, maka mungkin saja kita akan terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Ya, untuk tujuan dari pembelajaran ini Bapak tampilkan dulu teksnya ya. Yang pertama itu adalah menganalisis penyebab pergaulan tidak sehat pada remaja dengan benar. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil analisis pencegahan konsep pergaulan tidak sehat pada remaja dengan benar. Videonya tolong disimak baik-baik dan sekarang langsung dikerjakan LKPD-nya ketika Bapak putarkan videonya ini. Ada berteman bareng mereka. Iya nih, alhamdulillah semenjak aku berteman sama mereka, aku kayak gak ada beban juga. Terus aku mau kamu berteman sama mereka juga. Idih, agak ya kali gue mau berteman sama kalian. Kalau nggak mau ya udah, aku juga nggak mau kalian berteman sama. Tahu tuh kegeeran. Udah nggak baik ya ngomong kayak gitu. Habisnya dia sih ngeselin banget. Berisik lo semua. Kau tuh berisik banget. Kita pergi aja. Ayolah. Diam. Tunggu Jo. Kamu mau kemana? Bukan urusan lo. Udahlah, biarin aja dia. Kita doain aja yang terbaik buat dia. Tapi kan udah sekarang kita ke masjid aja. Bentar lagi kan udah mau masuk asar. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, sini bro. Apa kabar? Sehat bro. Kamu sama Jumi masih tidak berteman? Gue sama Jumi udah gak berteman lagi bro. Oh gitu ya, kalau gitu. Kita lanjut deh, baru sore bareng. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Amin, 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 ya robbal alamin. Bentar ya, bukannya itu Jumi. Oh iya itu Jumi. Kok dia sholat ya? Mungkin dia udah tobat kali. Ya hatinya udah kebuka tuh. Gimana kalau kita samperin Jumi? Ayo. Hai Jumi. Rani. Ran, maafin ya atas kejadian waktu itu. Ya nggak apa-apa, kami sudah maafkan.
Boleh nggak aku berteman sama kalian? Iya, boleh. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kita mulai ngajinya? Ya. Iya bisa. Nah, ini ada satu video lagi ya, jadi ada perbandingannya nanti video 1 dengan video 2. Nah, ini Bapak putarkan dulu satu video lagi ya. Gimana kok tempatnya gini sih? Tur aja, Cang. Wah, kok ada Dahlia sih? Dia kan gabung bareng kita. Lu awas cewek belum mana duduknya. Bangsat lu. Kau minum kau. Bro, mau bawa nggak? Bawa. Bawa kan? Ada deh, bisa tahu lu. Kita minum lah. Cang, kok lu diam aja sih? Nih, lo mau minum nggak? Cobain deh. Minum aja, Enak Cang. tau aja deh. Ayo cobain dong. Enak kan? Pulang yuk, aku udah pusing. Ayo. Duluan ya, Bro. Iya, hati-hati. Hati-hati ya, anak orang. Astagfirullah, kamu kenapa, Dek? Kamu dari mana aja, Dek? Nah, puisi. Astagfirullah, istighfar, Dek. Gimana, Dek? Udah mendingan belum? Kak, maafin aku, Kak. Ya udah, Kakak maafin, tapi jangan diulangi lagi ya. Iya, Kak, maaf ya, Kak. Iya. Nah, dari 2 video yang Bapak tayangkan barusan, ini saya mau mendengarkan pendapat satu orang, sedikit kalimat saja apa yang bisa dilihat daripada kedua video itu. Pentingnya memilih pergaulan yang tepat agar tidak terjerumus pada hal yang negatif, Pak. Ini Bapak bagikan dulu pembagian daripada kelompoknya ya. Kelompok A itu Uda Umi, Destia, kemudian Adelia. Nah, untuk kelompok B ya, untuk kelompok B itu Imelda, Jumi, dan juga Septi yang harus kalian presentasikan nantinya. Kelompok A sesuai yang sudah Bapak bagi, itu kelompok A tentang penyebab daripada pergaulan tidak sehat. Untuk kelompok B yang harus kalian presentasikan nantinya tentang dampak pergaulan tidak sehat. Kelompok C yaitu tentang pencegahan pergaulan tidak sehat. Ini ada bentuk fasilitasi apa ya? Akan Bapak tampilkan sebuah PowerPoint. Tolong kalian perhatikan, ini sebagai penguat bahan kalian dalam resume itu dan yang akan kalian presentasikan nantinya. Tolong sambil dikerjakan. Penyebab pergaulan tidak sehat itu disebabkan oleh 4 aspek. Ini yang pertama, bisa dilihat ya, bisa dilihat di layar itu. Yang pertama adalah agama dan iman. Yang kedua adalah perubahan zaman. Silakan dihubungkan ya. Perubahan zaman. Kenapa perubahan zaman ini bisa mempengaruhi pergaulan kita? Bisa dikatakan penyebab daripada pergaulan yang menyimpang. Dan yang ketiga, kurang kontrol. Dan yang terakhir, kesenjangan. Yang terakhir ya, senjangan. Apa yang dimaksud dengan kesenjangan ini ya? Apa? Kira-kira kalian analisis dulu, hubungkan dulu dengan videonya, nanti kalian presentasikan ya. Nanti di akhirnya akan kita simpulkan dan akan saya beri penguatan ya. Kemudian selanjutnya
Bisa dilihat pada slide itu, ini adalah beberapa dampak yang ditimbulkan apabila pergaulan kita tergolong dalam pergaulan yang tidak sehat. Jadi bisa berdampak pergaulan yang bebas, ini yang pertama. Kemudian ketergantungan obat. Yang ketiga, ya, warna hijau ini, kesehatan menurun. Dan yang keempat, ini menyebarkan penyakit. Kriminalitas meningkat. Hubungan kita dengan keluarga akan merenggang. Yang terakhir, kalian ini sebagai pelajar ya, tentunya apabila kalian salah memilih teman nantinya ya, yaitu pergaulan yang tidak sehat, maka akan berdampak pada prestasi kalian. Pasti, itu sudah pasti prestasi kalian akan menurun. Kita lanjut. Selanjutnya, ini adalah pencegahan-pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pergaulan yang tidak sehat ini. Lihat yang pertama, yang paling atas ini, bekali diri dengan agama. Kemudian yang kedua, biasakan meminta izin. Kemudian yang ketiga, salurkan bakat ke hal-hal yang positif. Mentang-mentang kalian bisa silat, bisa karate, ya, bisa ilmu bela diri. Jangan semena-mena, malah kalian seenaknya saja berpapasan dengan orang langsung ditonjok, ya, bisa dipukul, gitu kan? Atau ngomong kasar dengan orang dengan bekal kalian mempunyai ilmu bela diri tadi. Nah, itu salah. Jadi untuk pencegahannya atas daripada yang kalian miliki ini, kalian bisa menyalurkan bakat tersebut. Jadi masuk kompetisi bela diri. Yang keempat, biasakan bercurah hati kepada keluarga. Yang terakhir, jadilah pelopor pergaulan sehat. Oke, jadi itu bentuk fasilitasi yang bisa Bapak sampaikan. Silakan ya, kalau masih ada kekurangan-kekurangan daripada yang kalian isikan di resume itu, silakan dilengkapi terlebih dahulu sebelum nantinya kalian akan melakukan presentasi mewakili daripada kelompoknya. Penyebab pergaulan tidak sehat menurut saya itu disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama ada agama dan keimanan. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Agama dan keimanan juga dapat membentuk kepribadian seseorang. Dengan agama, seseorang juga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, yang kedua, perubahan zaman. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Yang ketiga, kesenjangan. Biasanya kesenjangan pendapat antara orang tua dan remaja mengandung arti bahwa sebagian remaja Indonesia masih memiliki pandangan bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman. Dan yang terakhir ada kurang kontrol. Mungkin sekian, Pak. Ya, berikan plus dulu untuk Aulia Umi semuanya. Ya, sudah sangat baik sekali apa yang sudah disampaikan daripada perwakilan kelompok A tadi. Mungkin ada penyangkalan atau mungkin pertanyaan dari yang lain, silakan. Saya, Pak. Oh iya, Imelda Rani, silakan Imelda Rani. Pada kelompok A, pada cuplikan video tadi, apakah sikap negatif yang diperankan termasuk juga disebabkan oleh 4 aspek yang baru saja disampaikan oleh Aulia Umi tadi? Mohon dijawab. Menurut saya, tentu saja pada cuplikan video di awal tadi, Rani dan Jumi adalah seorang yang sombong, keras kepala, dan tidak selayaknya seorang pelajar. Itu biasanya disebabkan oleh 4 aspek yang disebutkan oleh teman saya tadi. Buktinya pada video itu setelah Rani dan Jumi berteman dengan teman-temannya yang aktif pada kegiatan keagamaan atau kegiatan positif, mereka sekarang menjadi orang yang baik dan
menjadi orang yang aktif dalam kegiatan positif. Itu saja, Pak. Ya. Dampak pergaulan tidak sehat memberikan pengaruh besar terhadap diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan di sekitarnya. Yang pertama, pergaulan bebas. Seseorang yang mengalami perilaku menyimpang seperti hobi dugem, kemudian melakukan kegiatan bebas lainnya. Yang kedua, ketergantungan obat. Dalam hal ini, seseorang yang pergaulannya tidak sehat akan mudah terpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, menurunkan derajat kesehatan. Karena pergaulan yang tidak sehat tentunya di luar batas kemampuan jasmani akan mengakibatkan mudahnya terjangkit penyakit. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas. Seseorang yang terjerumus dalam pergaulan bebas tentu akan menghalalkan segala cara untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, tidak terkecuali dengan melakukan kriminalitas. Yang ketiga, meregangkan hubungan keluarga. Seseorang yang terjerumus pada pergaulan bebas akan mendapatkan hukuman sosial, seperti dikucilkan oleh teman-teman, dan bahkan hubungan keluarga pun akan menjadi regang. Yang keenam, menyebarkan penyakit. Tentunya akan mudah sekali terjangkit penyakit, bahkan dapat menularkan kepada orang lain. Yang ketujuh, menurunkan prestasi. Seseorang yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa yang terpengaruh dalam pergaulan bebas tentu akan berpengaruh besar pada prestasinya karena telah mengesampingkan pendidikannya. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Silakan berikan aplaus dulu untuk Jumi. Ya, mungkin daripada apa yang sudah disampaikan perwakilan dari kelompok B yang barusan tampil diwakili oleh Jumi ini, ada yang mau bertanya atau menyangkal? Silakan. Siapa kira-kira? Saya, Pak. Martina Sapitri, silakan. Pernikahan dini itu termasuk ke dalam dampak pergaulan sehat. Ya, masuk atau tidak ini dampak dari pergaulan tidak sehat, mungkin bukan pergaulan sehat. Masa pergaulan sehat berdampak ke pernikahan dini? Ya. Dan kira-kira siapa yang bisa menjawab ini pertanyaan daripada Martina? Tentu saja masuk dari dampak pergaulan tidak sehat. Karena seseorang yang mengalami pernikahan dini dapat dipastikan mereka itu terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Karena tidak memiliki batasan dalam bergaul dengan teman lelakinya atau sering kita sebut dengan kata pacaran. Mungkin itu saja, Pak. Mungkin ini ya, Pak, di video yang Bapak tampilkan tadi, video 2 itu memungkinkan nggak kira-kira masuk ke pernikahan dini kalau pergaulan seperti itu? Memungkinkan, Pak. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok C, siapa yang mau mewakili? Saya, Pak. Sekti Mulia, silakan Sekti Mulia. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh remaja agar mempunyai pergaulan yang sehat dan baik adalah: 1. Membekali diri dengan bimbingan agama sejak sedini mungkin agar mempunyai kontrol yang kuat dalam pergaulan. Yang kedua, di saat akan keluar rumah, biasakan untuk selalu meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua, agar orang tua itu tahu kita mau pergi kemana dan bersama siapa. Yang ketiga, salurkan bakat dan minat kepada hal-hal yang positif. Yang keempat, yakinlah bahwa aturan yang diberikan oleh orang tua dan guru itu bukan untuk mengekang, melainkan untuk demi kebaikan kita di masa depan. Yang kelima, biasakan berbicara dengan orang tua atau orang-orang terdekat kita dan jadikan mereka sebagai tempat mencurahkan isi hati. Yang keenam, menjadi pelopor remaja penganut pergaulan sehat, Pak. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada Septi, kelompok C.
Bagaimana cara menjadi pelopor remaja penganut pergaulan sehat? Terima kasih. Menurut saya, untuk menjadi pelopor penganut pergaulan sehat dapat dilakukan beberapa hal, seperti yang pertama, memilih teman yang baik, kemudian yang kedua, menjauhi perilaku yang bersifat negatif dan bisa merusak masa depan. Contohnya, menghisap narkoba, kemudian seks bebas. Yang ketiga yaitu bergabung ke dalam komunitas yang bersifat positif, seperti komunitas pencinta alam, organisasi pemuda, dan organisasi sekolah. Yang terakhir yaitu melakukan gaya hidup sehat, seperti melakukan olahraga yang rutin dan selalu menjaga kesehatan. Mungkin itu saja, Pak. Oke, nanti akan kita simpulkan bersama-sama. Namun sebelum itu, ini kan sudah Bapak sampaikan di awal tadi bahwa tugas kalian adalah membuat resume ya, menganalisis kalian baik secara individu ataupun secara kelompok. Yang secara kelompok itu sudah dipresentasikan itu. Nah, yang secara individunya Bapak minta yang sudah selesai segera dikirimkan sekarang melalui WhatsApp pribadi Bapak. Kemudian ini ada beberapa soal anak-anak ya, beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Hanya 5 soal saja. Ini Bapak bagikan dulu linknya. Itu di kolom chat ya. Silakan diakses. Jumlah soalnya hanya 5 dan pilihan ganda. Silakan kalau sudah bisa mengakses langsung dikerjakan saja. Bapak tampilkan daripada hasil kalian. Yang semuanya memahami daripada soal-soal yang Bapak berikan. Tidak ada yang di bawah KKM yang sudah ditentukan. KKM kita sudah Bapak sampaikan kan sebelumnya 75. Nah, berarti yang di atas 75 semuanya sudah tuntas. Ini bisa dilihat ya. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap penyimpulan dulu ya. Agama dan iman yang lemah. Yang kedua, pengaruh perubahan zaman. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Yang keempat, kurang kontrol diri sendiri dan orang tua. Dampak pergaulan tidak sehat. Terjadinya pergaulan tidak sehat memberikan pengaruh besar terhadap diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Pengaruh tersebut antara lain yang pertama, pergaulan bebas, yaitu seseorang mengalami perilaku menyimpang. Yang kedua, ketergantungan obat, seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang sampai akhirnya mengalami ketergantungan. Yang ketiga, menurunnya derajat kesehatan, mengakibatkan kesehatannya yang mudah sekali terjangkit berbagai penyakit. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas, menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, tidak terkecuali melakukan kriminalitas. Yang kelima, merengangkan hubungan keluarga. Dan yang keenam, menurunnya prestasi. Mungkin itu saja, Pak. Ya, sepertinya Rizky tidak sabar lagi ya untuk berhitung tadi ya. Masa dari 4 sampai ke 6 ya. Dari 4 ke 5 dulu. Kalau di bermain 1-20 tadi bisa dari 4 ke 6. Tapi kalau dalam perhitungan sebenarnya ya tidak bisa ya. Sesuai yang Bapak sampaikan tadi, mana ada orang tua yang senang melihat anaknya salah bergaul. Ya. Jadi apabila anaknya ini sudah dinasihati, sudah diarahkan bagaimana cara bergaul yang benar, tapi anak ini tetap terjerumus, tentunya ini akan membuat sebuah dampak yang sangat sakit sekali. Tentunya kalian akan renggang hubungannya dengan keluarga. Tidak hanya keluarga, bahkan juga dengan teman-teman kalian, dengan sosial. Jadi secara tidak langsung kalian itu mendapatkan hukum sosial. Dan yang terakhir, menurunkan prestasi karena hanya memikirkan kesenangan tadi. Yang penting senang, yang penting nyicip narkoba, yang penting nyicip rokok ya, yang penting nikmat itu. Jadi prestasi tidak dipikirkan itu ya. Nah, selanjutnya siapa yang mau menambahkan penyimpulan terakhir? Saya, Pak. Martina ya, silakan Martina. Dampak dari pergaulan tidak sehat itu dapat dicegah dengan 1. Membekali diri dengan agama sejak sedini mungkin. 2. Membiasakan diri supaya saat akan keluar rumah itu meminta izin kepada orang tua.
Yang ketiga, menyalurkan bakat dan minat ke dalam hal-hal yang positif. Yang keempat, meyakini bahwa aturan yang diberikan orang tua atau guru itu demi kebaikan kita sendiri. Yang kelima, jadikan orang tua ataupun guru untuk sebagai tempat mencurahkan isi hati. Yang keenam, menjadi pelopor remaja penganut pergaulan sehat. Itu saja, Pak. Ya, ini Bapak tambahkan lagi ya. Jadi sesuai yang sudah disimpulkan oleh Martina tadi, jadi membekali diri. Nah, masih kembali lagi dengan agama dan iman. Jadi belum terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat. Walaupun sudah terjerumus, masih kita bisa memperbaikinya. Dan juga tentunya kita bisa mencegah agar tidak terjerumus ke hal-hal yang lebih buruk lagi. Jadi cukup kita bekali dengan agama, itu yang pertama, dan iman. Kemudian yang kedua ya, di saat keluar rumah. Nah, sesuai yang Bapak sampaikan tadi, saat kita mau kemana, mau bergaul dengan siapa, mau apa, itu harus jelas dengan keluarga. Kita harus jelas dengan keluarga, harus terbuka, harus kita sampaikan. Jangan sampai nanti malah kalian terjerumus dalam pergaulan yang menyimpang tentunya. Makanya itu perlu daripada kontrol keluarga juga. Dan yang terakhir, jadilah pelopor daripada pergaulan sehat ini tadi ya. Kalian sudah ikut daripada kegiatan positif, ajak teman-temannya yang lain supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Itu ya. Berdasarkan daripada yang sudah kalian analisis tadi, ini sudah sekilas Bapak lihat beberapa ya resume yang kalian sampaikan melalui WhatsApp pribadi Bapak. Kemudian juga kalian juga tadi sudah tampil ya, sudah tampil mewakili kelompok dan juga telah mengerjakan soal di Google Form. Presentasi kalian itu tidak didominasi daripada 1-2 orang saja, kalian berimbang. Semuanya sangat baik melakukan presentasinya dan terlihat daripada hasil resume kalian. Itu sangat baik sekali ini Bapak lihat ya. Dan yang terakhir itu Google Form tadi ya, banyak sekali yang mendapatkan nilai sempurna. Jadi tidak didominasi 1-2 orang saja. Berarti secara menyeluruh kalian itu sudah memahami daripada apa yang kita bahas pada hari ini. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan semuanya. Untuk tugas selanjutnya, ini kan sudah kalian kirimkan resumenya di Bapak melalui WhatsApp pribadi. Tolong dipresentasikan secara individu dan kemudian videonya dikirimkan ke Bapak ya. Nah, kirimnya lewat apa? Boleh lewat email ya. Kalau tidak memungkinkan di WA boleh lewat email ya. Dan kalau bisa kalian sudah upload di YouTube itu juga boleh. Kalian upload di YouTube boleh kirimkan untuk link saja ke Bapak ya. Bagaimana anak-anak, sudah paham tentang tugas individunya ini, tentang resume videonya ini? Paham, Pak. Untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya, minggu depan kita akan masuk ke bahaya narkoba. Itu ya. Sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini, biar terlihat tidak tegang, ini kita main lagi ya. Ini Rizky tidak sabar lagi ini dari tadi, masa hitung dari 4 sampai ke 6 tadi ya. Ya silakan Rizky, Bapak berikan kesempatan untuk main lagi kalau tidak sabar untuk main 120 tadi. Rizky mau tunjuk siapa ininya, lawannya. Tadi kan sudah lawan Edianto ya, sekarang siapa? Ganti dulu. Randy. Nah Randy, ditantang Randy, ayo Randy, dilawan Randy. Jangan mau kalah. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20. Oke ya. Siapa yang nantang tadi? Siapa yang nantang? Rizky, yang menang siapa? Randy. Nah, yang nantang malah kalah. Tadinya tidak sabar Rizky mau mainnya, ternyata kalah sama Randy. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya,
Nah, seperti inilah ya yang Bapak mau. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar itu jangan tegang. Kita harus selalu memperlihatkan bahwa kita itu senang belajar ini, harus ceria, harus bersemangat ya. Yang namanya pembelajaran penjaskes tidak ada ya, sambil cemberut, tidak ada. Jadi dalam pembelajaran itu kita harus selalu bersemangat dan senang tentunya. Nah, jadi walaupun kegiatan kita terlaksana ini jarak jauh ya, secara daring, dalam pembelajaran apapun, bukan hanya dengan pembelajaran Bapak, kalian harus aktif seperti inilah ya. Bapak Ibu guru kalian tentunya akan sangat senang sekali melihat penampilan kalian seperti ini. Bapak ingatkan kalian di luar sana, tolong dijaga protokol kesehatannya, karena keadaan ya mewabahnya COVID ini sepertinya semakin menjadi ya di negara kita ini. Jadi Bapak minta protokol kesehatan itu kalian sudah tahu ya, tidak perlu Bapak jelaskan, tolong dipatuhi protokol kesehatannya. Baiklah, untuk menutup kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, seperti halnya kita membuka dengan doa tadi, kita tutup juga dengan doa. Siapa kira-kira yang mau memimpin? Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Rizky telah menutup kegiatan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar kita hari ini mendapatkan manfaat ya. Sebelum Bapak tutup ya, Pak ingatkan tolong tugasnya tadi ya, tolong segera diselesaikan sesuai dengan arahan Bapak di grup. Itu harus selesai tepat waktu yang sudah Bapak sampaikan sesuai dengan ketentuannya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.